دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Allahu Akbar. Stop, bidah. Apakah benar ada dalil fadilah berdoa setelah sholat fardu? Saya tidak pernah menemukan hadis itu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan. Kan mayoritas ulama sepakat akan kesunahan azan di telinga bayi, sayang. Enggak, tetap bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi sambal lalap yang tak bisa ditinggalkan bagi Wahabi, bagi ustadz-ustadz Wahabi yang walaupun sebenarnya mereka sangat tidak pantas dan tidak layak untuk disebut ustadz, yaitu apabila mereka melihat amaliyah-amaliyah orang lain, amaliyah-amaliyah kelompok lain yang tidak sejalan dengan fikiran dan pendapatnya, maka dengan tergesa-gesa, penuh dengan nafsu setan, dengan tanpa dimotolaah dan dipelajari terlebih dahulu, dengan tanpa dicari dalil, hujah dan referensinya terlebih dahulu, spontan mereka katakan ini perbuatan bid'ah, ini perbuatan sesat dan menyesatkan. Tidak ada dalil, tidak ada contoh sama sekali. Namun apabila seandainya mata mereka itu melihat, telinga mereka itu mendengar bahwa amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh umat Islam yang di luar kelompoknya itu ternyata ada dalilnya atau ada contohnya dari Nabi, maka mereka akan mengatakan dalilnya maudhu, dalilnya atau hadisnya palsu, atau paling tidak hadisnya dhaif. Mari kita lihat fakta dan kenyataannya seraya kita buktikan tentang kebenaran apa-apa yang saya sampaikan ini. Apakah benar ada dalil fadilah berdoa setelah sholat fardu? Saya tidak pernah menemukan hadis itu. Dan yang saya temukan malah pendapat ulama-ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Nah, gimana saudara-saudariku? Betul kan apa yang saya sampaikan? Bahkan bukan hanya sampai di situ saja, tapi apa-apa yang dinarasikan oleh Pak Khalid Basalamah itu juga mengandung provokatif. Itu artinya dia bukan hanya berstatus dan bergelar sebagai doktor, akan tetapi juga sebagai provokator ulung, provokator berkelas yang memang harus diwaspadai. Dia katakan bahwa para ulama yang paham sunnah tidak pernah mengamalkan doa setelah sholat. Mafhum mukhalafah daripada narasi Dr. Khalid Basalamah ini, para ulama terdahulu dan ulama zaman now dan ulama kekinian yang berdoa setelah sholat itu tidak paham sunnah, tidak mengerti hadis, dan termasuk di dalamnya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani selaku pengarang kitab Fathul Bari, sarah daripada kitab hadis Sahih Bukhari. Beliau hafal dan paham Al-Quran, beliau hafal dan paham ratusan ribu hadis. Lalu kemudian Dr. Provokator Khalid Basalamah katakan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak paham sunnah karena mengamalkan doa setelah sholat. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Summah na'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan selalu menggunakan bahasa yang provokatif, bahkan terburu-buru menghukumi sesuatu sampai menyatakan ulama yang ahli hadis, yang faham hadis itu tidak mengamalkan doa setelah sholat. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau membuat judul bab Babu doa'i ba'da sholati, bab doa setelah sholat fardu ayil maktubah. Lalu apakah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu tidak faham hadis, tidak mengetahui hadis? Wa fi hadza tarjamati raddun ala man za'ama anna du'a ba'da sholati la yusra'u. Tarjamah ini, judul bab ini itu untuk menolak orang yang menyangka bahwasanya doa setelah sholat itu tidak disyariatkan. Jadi beliau menolak pendapat orang-orang yang menyatakan doa setelah sholat itu tidak disyariatkan. Beliau mengutip beberapa hadis, diantaranya faqad sabata an Mu'adz bin Jabal,
dan telah benar-benar tetap dari Mu'adz bin Jabal anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ya Mu'adz, hai Mu'adz, inni wallahi la uhibbuka, sesungguhnya aku demi Allah mencintaimu, fala tad'u, kamu jangan sampai meninggalkan dubura kulli sholatin antakulah, jangan sampai meninggalkan setiap selesai sholat kamu mengucapkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Dan hadis Abi Bakrah dalam ucapannya Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa adzabil qabri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna dubura kulli salatin. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa adzabil qabri, dan beliau berdoa itu setelah selesai salat. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa sahahahu Al-Hakim. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Dan hadis saat tentang minta perlindungan dari kebakhilan. Ini Rasulullah SAW berdoa agar terhindar dari sifat bakhil. Dan hadis dari Zaid bin Arqam, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yad'u fi duburi kulli salatin. Beliau berdoa setelah selesai salat, Allahumma Rabbana wa Rabba kulli syai'in. Al-Hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud wa Nasa'i. Dan seterusnya, silahkan selengkapnya bisa lihat dalam kitab Fathul Bari Sarah dari Sahih Bukhari. Lalu kemudian jika amaliyah-amaliyah orang lain, amaliyah-amaliyah kelompok lain seperti Jamaah Tabligh, Muhammadiyah, NU dan lain sebagainya itu didasari dalil, ada hadisnya, maka dengan tergesa-gesa dan membabi buta mereka katakan hadisnya maudhu, hadisnya palsu, hadisnya dhaif, seperti mengadani telinga bayi yang baru lahir. Bahkan ada yang jauh lebih parah lagi, seorang doktor Wahabi pendusta juga, pemilik jargon kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, mulia dengan manhaj salaf, bahkan dia tidak pernah duduk dan tidak pernah rebahan karena selalu berdiri tegak di atas sunnah, berdiri tegak di atas manhaj salaf. Akan tetapi di dalam kenyataan dan fakta, dia pengkhianat salaf, dia penentang salaf. Banyak ulama salaf mengamalkan, mengadani telinga bayi yang baru lahir, akan tetapi dia enggan dan tidak mau mengamalkannya dengan alasan hadisnya dhaif. Sedangkan Imam ahli hadis Muhammad bin Isa At-Tirmidzi menghasankan, mensahihkan, bahkan seorang ahli hadis jadi-jadian yang bernama Albani yang merupakan gusti junjungan kaum Wahabi ikut-ikutan menghasankan hadis tersebut. Adakah sunnah ketika anak baru lahir? Apakah mengazankan bayi itu boleh? Masalah mengazankan bayi ada khilaf dengan para ulama, hadisnya dhaif, tapi sebagian salaf mengerjakan seperti mazhab Syafi'iyah, mereka agak tawassu, mereka membolehkan azan dalam banyak hal ya, dengan mengkiaskan dan analogi. Tetapi kalau saya memilih tidak. Tapi sebagian salaf mengerjakan, maksudnya mereka baik, yaitu awal yang dia dengar adalah apa? Azan. Tapi sebagian salaf mengerjakan, kalau saya memilih tidak. Kalau saya memilih tidak. Bayi baru lahir, sunnahnya diadzankan telinga sebelah mana? Dikomati telinga sebelah mana? Hadisnya palsu dan dhaif. Dengan mudahnya orang ini mengatakan hadis dhaif bahkan palsu. Kita ngaji yuk. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, ia berkata, menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin Mahdi, keduanya berkata, mengabarkan kepada kami Sufyan dari Asim bin Ubaidillah, dari Ubaidillah bin Abi
Rafi'in, dari bapaknya ia berkata, Ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udunil Hasan ibn Aliin radhiyallahu anhuma. Rasul mengadzankan di telinga Hasan bin Ali, keduanya diridai Allah, hina waladathu Fatimah, saat baru saja Fatimah melahirkannya. Kita lihat derajat hadisnya Hasan. Siapa yang hasankan? Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad. Ahmad dan Abu Dawud mengeluarkannya dengan derajat hasan. Bahkan Muhammad bin Isa At-Tirmidzi mengomentari hadis ini dengan hadis hadza haditsun hasan sahih. Bahkan Albani pun di sini numpang tenar nih, wa hasanahul Albani fi sahih At-Tirmidzi. Dan Albani menghasankan dalil untuk mengazani saat dilahirkan itu masih ada, walaupun ulama beda pendapat, tapi ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Sampai beberapa imam, termasuk misalnya kita tunjukkan ada Imam An-Nawawi, termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau termasuk yang menguatkan pendapat itu. Jadi Nabi SAW pernah mengazani Al-Hasan dan Husain saat dilahirkan. Dan itu masih normal, masih logis. Apa diantara logisnya? Karena fungsi adzan itu bisa mengusir setan. Sedangkan sunnah Nabi ketika bayi itu dilahirkan, maka didoakan, diantara doanya menjauhkan dia dari setan. Allahumma inni a'udzubika bikalimatika tammah min kulli syaitanin wa hammah. Kan? Min kulli syaitanin wa hammah wa lammatin wa hammah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang menimpa anak saya ini, dan dari godaan setan, dan dari segala keburukan-keburukan, dari hal yang buruk yang menimpanya dalam kehidupan. Dijauhkan dari setan, sedangkan fungsi adzan itu mengusir setan. Coba lihat di Abu Dawud nomor hadis 666. Idza udzina, kalau adzan dikumandangkan, fa farra syaitanu wa alaihi dhurat, maka setan itu lari sambil terbirit-birit. Apa hukumnya mengazankan atau menginqomahkan bayi baru lahir? Bagaimana tata caranya Pak Ustaz? Hadisnya sudah saya tuliskan di www.somatmoroko.blogspot. Tulis saja di situ, Somatmoroko.blogspot, azan bayi. Nabi mengazankan ke telinga Hasan, Nabi mengazankan ke telinga Husain, adzanis shalah, telinga sebelah kanan azan, telinga sebelah kiri iqamat. Laki-laki maupun perempuan sami mawon podo, sama. Begitu juga disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelah kanan azan, sebelah kiri iqamat. Itu cara. Allahu Akbar. Stop, pindah. Mayoritas ulama sepakat akan kesunahan azan di telinga bayi, sayang. Enggak ah, tetap bid'ah. Terus gimana? Ini anak suruh dengerin kita bertengkar. Kan bisa dibacakan Al-Quran. Coba sebutin riwayat kalau anak baru lahir dibacain Al-Quran.